Oke, kita belajar sejarah ilmu ekonomi dan kayaknya gue nggak perlu nulis-nulis dan pinggang gue mulai sakit karena umur gue udah segini. Gue mendongeng aja ke teman-teman di sisa waktu yang ada gitu. Kata ekonomi itu berasal dari kata apa, teman-teman? Ada yang mau tahu? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang pernah dengar istilah ekonomi itu berasal dari mana? Come on, kalian mahasiswa ekonomi loh. Dari mana kata ekonomi berasal? Ya, seenggaknya kalian effort kayak ya ChatGPT, Google kayak tutup gitu. Beneran nggak ada yang tahu? Ekonomi itu dari kata oikonomia. Itu artinya mengatur rumah tangga, dibuat sama Aristoteles. Yang waktu itu mulai ngasih keilmuan sederhana gimana sih kita ngatur pemasukan dan pengeluaran dan mengelola rumah tangga kita. Nah, tapi jauh sebelum Aristoteles mendefinisikan ekonomi, kegiatan ekonomi itu udah dilakukan oleh manusia, yaitu barter, pemenuhan kebutuhan, dan lain sebagainya dalam skup yang sangat sederhana gitu. Dari memburu dan meramu, lama-lama berkembang, lama-lama udah nggak bisa barter lagi, orang tambah banyak, barang tambah banyak, akhirnya muncullah yang namanya uang atau alat tukar. Yang sempat di kuliah sebelumnya gue bilang, alat tukar itu adalah produk komunikasi karena kesepakatan bersama. Akhirnya kertas itu kita sepakati sama-sama uang, ya kan? Nah gitu. Nah, ketika sudah zaman Aristoteles itu berkembang, ilmu ekonomi terus berkembang nih teman-teman. Ekonomi Islam, ekonomi lain, sampai pada akhirnya long story short, tahun 1775 atau 7076, seorang cendekiawan bernama Adam Smith bikin buku yang namanya The Wealth of Nation. Yang mana itu jadi fondasi dasar ilmu ekonomi modern saat ini gitu. Yang dia mengatakan bahwa salah satu faktor penting dalam perputaran ekonomi itu ya produksi, ya tenaga kerja gitu. Kalau semua individu itu selalu berpikir bagaimana uangnya lebih baik dan kehidupannya lebih baik, maka masyarakat yang harmonis akan terkumpul. Jadi selama kita berpikir kayak gimana, nggak perlu kita mikirin orang lain, nggak perlu kita mikirin negara, mikirin diri kita aja sendiri, dan setiap diri kita benar-benar serius untuk mikirin diri kita sendiri, maka masyarakat ideal itu akan tercipta gitu. Itu yang dipikirkan sama Adam Smith waktu itu. Dan negara itu ya udah jadi night watcher aja, jadi penjaga malam aja, nggak perlu intervensi banyak kebijakan. Biarkan invisible hand bekerja. Pernah dengar istilah invisible? Itulah yang namanya mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Jadi nggak perlu diintervensi, biarkan pasar bersaing sempurna. Lalu muncullah satu abad kemudian seorang yang bernama Karl Marx, ya kan, yang sering banget kalau namanya mahasiswa baru masuk kampus itu kalau nggak kiri nggak oke gitu ya. Ditanya dikit, wah Marx bilang ini gitu, gue Marxis, ya. Gue baca Das Kapital nih, gue baca Komunis Manifesto nih ya. Ini menurut mereka Karl Marx itu bukan tokoh mainstream, padahal ya segitu mainstreamnya gitu. Pas lu udah gede, oh ya, kayak gitu. Nah, Karl Marx ini sebenarnya nggak bisa seutuhnya dibilang ekonom ya. Dia seorang filsuf. Dia hidup di Mars Jerman deh. Nah, si Karl Marx ini bilang, salah nih, Wealth of Nation-nya Adam Smith nih. Wealth of Nation-nya Adam Smith itu melahirkan sebuah modus produksi yang namanya kapitalisme. Uang sebanyak-banyaknya, untung sebanyak-banyaknya, modal sedikit-sedikitnya memeras tenaga kerja yang kerjanya sampai 18 jam sehari. Labor itu tidak diperhatikan, maka muncullah Das Kapital dan mengkritik kapitalisme hasil dari pemikiran Wealth of Nation itu sendiri. Yang mana sebenarnya di Wealth of Nation itu nggak ada kata kapitalisme. Kapitalisme itu kata yang dibuat Marx, mengkritik pemikiran seperti itu, mengutamakan kapital, menekan pekerja. Nah, ternyata dampaknya segitu besar. BTW, Karl Marx itu sendiri nggak pernah jadi pekerja, teman-teman. Dia hidup oleh kapitalisme. Dibiayain temennya siapa namanya? Ada yang tahu? Friedrich Engels. Yang orang kaya. Marx ini nggak mau kerja, dia pengennya nulis aja. Ya udah. Tentang bagaimana nasib pekerja. Dan itu berdampak sekali. Berdampak sekali. Akhirnya terus berkembang.
pada tahun segitu juga selain Adam Smith banyak tokoh-tokoh lain kayak misalnya David Ricardo atau beberapa lain yang punya tesis yang sama soal ekonomi. Nah, lonjakan terbesar, maksud gue perubahan terbesar itu terjadi tahun 1929 sampai 1930-an. Ada yang tahu? Karena resesi ekonomi global. Betul, karena depresi ekonomi yang terjadi tahun 29. Tahu, kalian pernah nonton film Great Gatsby? Waduh, kan. Oh, gue lupa film itu 2013, bos. Kalian tahu hype 1920-an nggak sih orang yang party-party mabok gitu? Hippie. Apa itu? Hippie. Oh, bukan. Hippie itu tahun 70-an. Jadi tahun 20-an itu Amerika itu lagi American Dreams banget. Tiap pagi, malam, sore ada filmnya di Babylonia apa kalau nggak salah di Netflix. Intinya mereka party terus-terusan karena mereka kaya. Dulu buruh cuci pun punya stok, punya saham. Sampai akhirnya terjadilah yang namanya Great Depresi, itu jadi pembahasan yang lain karena udah nggak bisa nih orang balikin investment orang, stok orang segala macam, jatuhlah ke ekonomi itu. Disitulah muncul sebuah teori yang sangat terkenal dan jadi landasan teori ekonomi makro sekarang. Apa itu, teman-teman? Teori Carroll bukan, Mas? Sedikit lagi. Ayo, semester 4, semester 6 pasti tahu lah ini. Namanya teori Keynesian yang dibuat sama John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory. Nah, dia ini mengkritik banyak sekali pemikiran ekonom klasik waktu itu. Dia bilang ekonom klasik ini pada ngaco semuanya gitu. Jadi menurut ekonom klasik era-eranya Adam Smith ke atas, pengangguran itu nggak ada, bos. Yang ada tuh orang yang lagi nggak mau bekerja. Karena belum dapat gaji yang sepadan dan segala macam, maka akhirnya semua orang di situ, semua ekonom klasik melihat kalau tenaga kerja itu ada yang menganggur karena mereka belum mendapatkan penawaran dan offer yang pas, proposal yang tepat. Pas akhirnya gue menganggur. Itu menurut teori ekonomi klasik, karena pada akhirnya mereka juga akan bekerja ketika permintaan dan penawaran itu ketemu gitu. Nah, menurut John Maynard, menurut si Keynes, nggak gitu, bos, nggak gitu. Ini goblok ini, kata dia, kayak Timothy Ronald. Ya kan, kalau ngomong, nah itu Keynes ngomong bodoh ini, kata dia. Kalian bangun tidur, main GTA, kata dia kan. Naik LCGC kalian, gitu. Nah, tapi John Maynard kan tentu nggak kayak gitu ya. Dia bilang, enggak lah, kata dia. Ada kok orang yang memang pengangguran karena memang nggak ada lapangan pekerjaannya, gitu. Dan ternyata terbukti memang itu. Terus, Keynes juga bilang, teori ekonom klasik yang bilang penawaran itu pasti akan selalu terpenuhi sama permintaan, nggak akan ada barang yang nggak akan habis, itu juga keliru. Ada loh masanya barang itu emang nggak laku, tapi menurut ekonom klasik, barang itu pasti akan laku, cepat atau lambat. Dan dalam 100 tahun pasti akan laku. Terus Keynes bantah lagi, ya, we gonna die, kata dia. Kalau mikirnya sejauh itu ya kita semua juga pada akhirnya akan mati gitu, tanpa pernah melihat barang itu laku atau tidak. Jadi banyak sekali teori-teori ekonom klasik yang dia patahin. Fundamentalnya itu pun dia perbarui dengan sangat baik. Salah satunya yang paling terkenal ya permintaan agregat. Dia ngitung PDB, dia ngitung, oh nggak bisa kita cuma ngelihat dari penawaran, kita juga harus melihat agregat permintaannya, pemenuhan lapangan pekerjaannya. Kita harus lihat, oh pemerintah itu perlu intervensi loh, nggak bisa seluruhnya dikasih ke market atau seluruhnya dikasih ke pasar. Misalnya kalau ada resesi kayak gini, depresi kayak gini, pemerintahnya harus turun tangan, harus ngasih insentif, harus ngasih BLT, harus membuka lapangan pekerjaan supaya orang bekerja, supaya ada duit yang mutar. Itulah fungsi spending dari pemerintah. Dan itu berhasil untuk mengatasi yang namanya Great Depression tahun 1929. Yang pada akhirnya ada Perang Dunia Kedua dan semuanya berakhir. Ada yang pernah dengar ini? Belum? Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalian paham nggak yang gue ceritain ini? Paham? Kalau nggak paham, tolong nanya. Yang paling receh pun nggak apa-apa. Bang, permintaan apa? Penawaran apa? It's okay. Aman, biar enak, biar ngerti gitu. Ada istilah yang gue udah coba buat istilahnya sederhana ya. Tapi kalaupun belum ngerti, nggak apa-apa, kita jelasin lagi gitu.
Karena kan kalian di sini nggak akan dapat nilai, nggak akan dapat PR, nggak akan dapat tugas kan. Kelas ini berlalu, ya kehidupan kita masing-masing berlalu begitu aja juga kan. Jadi, monggo. Kalau nggak, gue terusin. Oke, gue terusin dulu ya. Sampai tahun 1970, semua orang akhirnya berkiblat lah pada general teorinya John Maynard Keynes ini. Tapi akhirnya dunia dihadapi satu masalah lagi, teman-teman. Namanya itu stagflasi. Jadi dalam beberapa keadaan nggak mungkin deh yang namanya angka inflasi dan pengangguran itu beriringan. Itu nggak mungkin. Karena gini, dalam teorinya inflasi itu ada kurva Phillips namanya dalam jangka pendek. Semakin tinggi inflasi, maka semakin rendah angka pengangguran karena uang yang beredar itu semakin banyak. Jadi lapangan pekerjaan itu semakin terbuka. Begitu sebaliknya. Nah, stagflasi itu keadaan pengangguran tinggi, inflasinya juga tinggi. Bingung pakai teorinya Keynes ini nggak bisa, pakai metode Keynesian ini nggak bisa. Akhirnya ada satu metode lagi yang udah lama, itu sebenarnya orang paham tapi nggak dipakai, namanya neoliberalism. Penggagasnya Friedman sama Hayek. Ada buku namanya The Road of Serfdom. Nah, neoliberalism ini lebih parah lagi daripada ekonom klasik nih. Dia bilang, udah pemerintah tuh bener-bener nggak boleh campur tangan sama market. Pasar itu memang harus dibuat as is gitulah. Dan kalaupun ada hal yang negatif yang timbul dari mekanisme pasar, ya itulah konsekuensi dari market yang bekerja gitu. Memang akan ada disparitas, tapi kuenya akan membesar gitu. Makanya harus ada makanya pemerintah harus melakukan privatisasi, serahkan aja sama swasta. Itulah yang terjadi, dan ternyata stagflasi ya langsung ataupun tidak langsung, besar ataupun kecil, itu terpengaruh sama hal tersebut dan memang selesai. Nah, orang makin bingung, jadi siapa yang benar? Dua-duanya itu menyelesaikan masalah loh, gitu. Nah, sampai akhirnya muncul lagi yang tadi gue sempat long story short, yang sempat singgung, behavioral economics. Yang membuktikan bahwa setiap keputusan ekonomi itu tidak terjadi secara rasional. Sampai tahun 2008, ketika ekonomi Amerika jatuh nih, gara-gara kalian pernah nonton ini nggak sih? The Big Short. Ada yang pernah? Pernah dikit. Nah, itu satu-satunya PR kalian harus nonton Big Short. Dan kalau misalnya kalian ada istilah yang kalian nggak pahamin, kalian DM gua. Dari situlah kalian akan mencintai mata kuliah ini dan mencintai jurusan ini, karena keren banget. Serius. Dan di situ ada Margot Robbie. Ada Brad Pitt. Man, Brad Pitt. Everyone love Brad Pitt. Ya, ada banyak lah. Banyak aktor-aktor gede. Ada Ryan Gosling, Steve Carell. Jadi salah satu film terbaik yang pernah gue nonton. Nah, kejatuhan ekonomi Amerika karena subprime mortgage. Karena default credit property dan lain sebagainya itu crash, jatuh. Nah, akhirnya metode yang dipakai ya kembali government spending, Keynesian yang menyelamatkan ekonomi tahun 29 lagi. Artinya apa? Artinya ilmu ekonomi itu bukan teori pasti, teman-teman. Sifatnya analisis gitu. Menyesuaikan konteksnya, menyesuaikan situasinya, menyesuaikan masyarakatnya. Dan kompleksitas yang rumit ini, yang besar ini, itu harus dihitung dengan benar-benar presisi supaya tidak salah. Makanya ngomong ekonomi itu tidak akan bisa selalu populer. Misalnya kita tahu BLT itu kebijakan yang buruk. Secara teori itu kita pahami, BLT ini buruk. Tapi dalam realitas itu dibutuhkan supaya menstimulus masyarakat untuk punya konsumsi. Karena kalau masyarakat nggak distimulus nih untuk punya konsumsi, maka uang tidak berputar. Oke, to be fair, sekarang makan siang gratis atau makan bergizi gratis apapun namanya, itu nggak bisa cuma kita lihat sebagai makan siangnya doang. Tapi uang yang tidak dipakai untuk makan siang itu akhirnya memutar roda perekonomian. Konsepnya kan begitu. Tapi kalau teorinya kan begitu. Tapi kalau realitasnya tidak dilakukan dengan baik dan akhirnya ada program yang memang sudah membebani APBN kita, tapi ternyata orang tua masih harus beli makanan karena makanan yang dikasih misalnya busuk, nah itu berarti tidak berdampak dengan ekonomi kita. Seperti itu. Itulah sejarah dalam ilmu ekonomi dan penerapannya sendiri dalam kebutuhan sehari-hari kita. Kalian tahu kenapa harga masker mahal waktu COVID? Karena
karena gonjangan pasar modal dan market-market lainnya mas. Akhirnya investor atau orang yang ingin berinvestasi ngalihin ke hal yang pasti, investasi yang pasti atau enggak investasi ke yang udah terjadi nih sejak beberapa periode atau tahun-tahun. Harga masker. Masker waktu kebutuhan. Tuh. Ya karena itu elastisitas atau kurva permintaan dan penawaran. Hukum penawaran itu adalah kita akan selalu belanja, kita akan selalu menjual barang ketika harganya tinggi sebanyak-banyaknya. Hukum permintaan adalah kita akan membeli barang ketika harga itu benar-benar bisa kita capai seoptimal-optimalnya. Dan ketika harga semakin naik dan barang itu punya substitusi misalnya, maka konsumen akan berpindah ke barang yang lain. Tapi kalau kondisinya inelastis kayak masker kemarin karena nggak ada substitusinya, mau lu ngomong moralitas sepanjang apapun, ngomong tolonglah orang baik, bla 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 bla, tetap aja masker dijual 80.000, 100.000 orang akan beli. Karena inelastis, karena nggak ada penggantinya, nggak ada substitusinya. Segitu fairnya ekonomi, bukan segitu fairnya ya, segitu belak-belakannya ekonomi. Bahkan ketika lu masukin ceramah no jujutsu, ya kan, satu video di YouTube atau 10 thread di Twitter itu nggak ngaruh. Tetap aja orang jualan itu, tetap aja orang beli itu, tetap aja masker itu laku di zaman itu. Gimana caranya berpengaruh? Caranya adalah ada substitusi. Ya namanya masker kain yang dibuat sendiri. Mulai harga masker normal karena orang nimbun. Nah begitulah ekonomi bekerja teman-teman. Misalnya kayak kelangkaan minyak goreng beberapa tahun yang lalu. Para penjual minyak goreng itu udah beli minyak goreng harga 20.000. Nah pemerintah bikin batas nih. Maksimal boleh dijual 14.000. Apa yang dilakukan penjual? Nimbun. Itulah cara ekonomi bekerja, mekanisme pasar bekerja. Ngapain gue jual? Gue belinya 20.000. Itulah peran penting pemerintah gitu loh dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kalau pemerintahnya nggak benar, nggak pintar, itulah yang terjadi. Udah jelas ada masalah dalam pasar minyak goreng kita, malah ngejualnya 14.000. Akhirnya apa? Akhirnya makin banyak transaksi gelap yang terjadi. Sama kayak rokok. Ada yang bisa ngejelasin ke gue masalah rokok di Indonesia? Masalah cukai mas. Iya, gimana tuh? Kan kalau yang resmi itu Siapa? Kalau yang resmi sekarang kayak filter segala macam itu kan harganya tuh makin lama makin naik ya mas ya. Nah justru sekarang tuh ada alternatif dari petani-petani yang jual kayak semit, dois dan segala macam. Itu petani sendiri yang jual? Bukan sih, maksudnya kayak tanpa cukai gitu maksudnya. Oke. Langsung ke konsumennya tanpa melalui pemerintah. Lu pernah beli itu? Pernah. Sampai sekarang? Masih. Tapi beneran kan lu beli akhirnya kan? Ya. Karena Sebenarnya solusinya adalah lu berhenti merokok. Bukan beli yang murah. Bukan beli yang ilegal, itu rokok ilegal. Nah itu, tapi the fact, the realitasnya terjadi kayak gitu. Nanti nama lu gue sensor mana ya? Nanti suara itu jadi kayak suara helium gitu. Nah itu terjadi. Apakah Pak Hussein salah? Tidak. Tidak, ya bisa dibilang secara hukum ya salah mengkonsumsi rokok ilegal. Tapi ya itulah pasar bekerja kan. Sementara rasanya sama aja. Akhirnya siapa yang rugi? Masyarakatnya rugi. Produsen rokoknya rugi. Yang untung siapa? Ya pelaku ilegal ini. Negara pun rugi karena kebijakan yang tidak tepat sasaran. Nah segitu rumitnya ketika kita ngebahas ekonomi suatu negara. Makanya ketika Menteri Keuangan suatu negara lebih banyak mengambil keputusan yang populis ketimbang unpopulis, berarti ada masalah di situ. Orang kan dukung nih harga rokok semakin tinggi supaya orang semakin tidak berhenti. Apakah sih berhenti? Tidak, dia cari rokok ilegal. Dan orang seperti ini ada jutaan di luar Pulau Jawa ini. Di Sumatera apa lagi? Kalian kalau ke Sumatera sekarang nggak ada kalian nemuin rokok-rokok dari Jarum, Gudang Garam, Sampurna, enggak. Ya rokok-rokok yang disebut tadi, Lukman, Smith, dan lain sebagainya. Iya kan? Ya akhirnya orang mencari substitusi yang lebih murah. Bukan menyesuaikan kebutuhannya gitu. Dan ini menghancurkan ekonomi juga dari dalam. Orangnya juga nggak berhenti merokok. Nggak pernah gue ketemu, ada karena cukai rokok naik, orang yang jadi berhenti merokok tuh nggak ada. Karena hukum, penegakan hukum di tempat kita, di negara yang sangat kita cintai ini masih kurang kuat. Jadi ini gue ajarin ke kalian nih, apalagi kalian nanti setelah kuliah atau setelah jadi birokrat misalnya atau pegawai, pemilihan diksi itu jadi sangat penting teman-teman. Gue bilang
penegakan hukum di tempat kita masih busuk, nah bisa jadi masalah. Tapi ketika gue bilang penegakan hukum itu kurang kuat, oh nggak apa-apa, dia nggak hate speech, padahal sama. Ini gue random banget. Karena dan itu benar-benar terjadi. Gue sering bilang, lu mau ngatain orang bodoh, itu kan kasar. Bego, gitu. Kasar ya. Tapi ya kita menghadapi masalah ini, keterbatasan intelektualitas gitu. Nah itu artinya sama, tapi orangnya nggak akan tersinggung. Nah itulah Indonesia ini. Termasuk aturan regulasi seperti ini gitu. Dan itulah ekonomi bekerja, masalah rokok. Ada yang bisa ngasih contoh masalah lain? Tadi case yang lain? HP mas. HP kenapa? Yang kemarin iPhone 11. Nah, Kan kemarin yang kebijakan TKDN itu sempat ditahan tuh. Iya. Berapa lama. Akhirnya tuh banyak mafia-mafia yang nyelundupin barang ke Indonesia dengan harga yang nggak masuk akal. Di atas harga SHP mereka jual. berapa? Lu beli juga tuh? Apa? Headphone lu 16 loko lu Smith. Mantap betul. Lu beli juga itu? Jujur kalau gue beli yang resmi mas. Oh. Tunggu. Sorry, resmi di sini karena gue kan emang jualan dan dapat diskon. Untuk HP lu bisa tuh. Beli iPhone 16 Pro atau 16 yang harganya pasti di atas 10 jutaan. Rokok lu Smith. Astaga. Oke, itu contohnya benar juga tuh. Karena TKDN akhirnya ya tetap aja nggak ngurangin orang untuk beli iPhone 16 Pro-nya. Dan akhirnya apa? Akhirnya orang pergi ke Singapura. Itu kan bukan dan lucunya, lu punya iPhone 16 Pro ketika itu dilarang, itu bukan sesuatu yang ilegal. Lucu. Itu bukan kegiatan yang ilegal. Misalnya gue ke Singapura nih waktu itu dilarang, gue beli iPhone-nya, gue pakai untuk diri gue. Legal, aman, gue daftar email di Bea Cukai, selesai. Berapa potensial loss? Kebijakan TKDN misalnya. 40%. Wah, secara nomenklatur, secara nama, secara judul bagus banget nih. Harus lokal 60%, 40% segala macam. Dalam prakteknya, iya ngambil barang dari mainland China, dirakit di sini, dibilang itu barang kita. Dijual 5 kali lipat lebih mahal. Karena TKDN. Sementara barang-barang yang bagus nggak bisa kita ambil karena bukan TKDN. Dan akhirnya orang malah memilih barang bagus dibeli kemana lagi? Singapura. Jadi Singapura tuh kaya karena kita tuh. Ada lagi satu negara lagi yang kaya karena kita. Kamboja, bos. Lihat Rolls Royce beredar di Jakarta itu bukan hal yang gampang. Di Kamboja, keluar rumah lu lihat itu. Duit kita itu. Nah inilah karena apa? Karena dalam menyusun kebijakan ekonomi policy kita itu masih populis. Secara moral kayak gimana ya benarnya ya? Biar ini kayak gimana ya? Enggak secara teknokratis atau akademis gitu loh. Dalam melakukan kajian, dalam membuat sebuah keputusan. Yang penting lini masa senang gitu. Yang penting kelihatan pro rakyat, entah rakyat yang mana yang di-pro-id. Yang penting secara kalau mahasiswa nilainya ini berpihak. Padahal ya masalah yang ditimbulkan ya seperti itu tadi. Dan dua-duanya kalau dinarasikan di sosial media itu kebijakan yang bagus. Naikin cukai rokok untuk menghentikan perokok, naikin TKDN untuk industri dalam negeri dan hasilnya this is it. Iya. Ekonomi kita juga nanti. Makanya kalau ketika